Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nama saya Ariel Devito Effendi dengan NIM 2507167. Sarul Solehudin dengan NIM 2501930. Saya Melski Fintra Dipura dengan NIM 2510839. Fitra Rahmari Hayatul Aisy dengan NIM 2501766. Amelia Putri dengan NIM 2501576. Di sini kami Dari kelompok 6. ingin menjelaskan mengenai materi proses fluvial. Landforms yang dibentuk oleh aliran sungai secara umum dikenal sebagai landforms fluvial. Istilah ini berasal dari kata flumen yang berarti sungai, sehingga landforms fluvial merujuk pada bentuk-bentuk permukaan bumi yang terbentuk akibat aktivitas dan proses aliran air, baik yang mengalir di permukaan tanah maupun di dalam saluran atau kanal sungai. Nah, proses fluvial ini sangat berperan penting dalam membentuk bentang alam di berbagai wilayah di bumi. Melalui proses erosi, transportasi, dan sedimentasi, air sungai dapat mengikis batuan, memindahkan material, lalu mengendapkannya di tempat lain, sehingga membentuk berbagai bentuk lahan seperti lembah sungai, dataran banjir, delta, hingga teras sungai. Selain itu, landform fluvial ini menjadi peran besar dalam kehidupan manusia. Tanah yang terbentuk dari proses fluvial biasanya sangat subur karena mengandung banyak mineral dan unsur hara. Maka dari itu, wilayah-wilayah di sekitar sungai umumnya menjadi pusat pertanian dan pemukiman manusia sejak zaman dulu. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses fluvial bukan hanya membentuk bentang alam, tetapi juga menjadi penopang utama bagi kehidupan dan perkembangan peradaban manusia di muka bumi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Jadi, bentuk lahan fluvial adalah semua proses yang terjadi di alam, baik secara fisika maupun kimia, yang mengakibatkan perubahan bentuk permukaan bumi, yang disebabkan oleh aksi air permukaan, baik air yang mengalir secara terpadu maupun air yang tidak terkonsentrasi. Proses fluviatil akan menghasilkan suatu bentang alam yang khas sebagai akibat tingkah laku air yang mengalir di permukaan. Bentang alam yang dibentuk dapat terjadi karena proses erosi maupun proses sedimentasi yang dilakukan oleh permukaan air. Bentuk lahan ini berhubungan erat dengan daerah-daerah penimbunan seperti lembah-lembah, sungai besar, dan daratan aluvial. Pada dasarnya, bentuk lahan yang terjadi atau yang disebabkan oleh proses fluvial adalah bentuk lahan yang terjadi akibat proses air sungai, baik yang mengusat maupun aliran permukaan bebas. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan tentang macam-macam proses fluvial. Ada apa aja sih? Jadi di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, ada erosi. Apa sih itu erosi? Erosi adalah gaya melebar air yang mengalir di atas permukaan air tanah yang menyebabkan terjadinya lembah-lembah. Yang kedua, ada proses transportasi. Proses transportasi adalah proses perpindahan atau pengangkutan. Dan yang ketiga, ada proses sedimentasi. Apa itu proses sedimentasi? Proses sedimentasi terjadi bila sungai tidak mampu lagi mengangkut material yang dibawanya. Sungai yang tampak lurus bisa berubah menjadi berkelok hanya dengan sedikit gangguan dan waktu yang lama. Gangguan kecil, misalnya binatang menggali lubang di tepi sungai, bisa membuat tepi sungai melemah dan runtuh. Air kemudian masuk ke bagian dalam yang runtuh dan memperlebarnya. Ketika aliran di sisi baru menjadi lebih cepat, di sisi sebaliknya alirannya melambat karena aliran lambat tidak mampu membawa banyak material. Sedimen akan mengendap di sisi tersebut. Akibatnya, terbentuk daratan baru di sisi dalam lekukan dan erosi berlanjut di sisi luar lekukan. Dengan berjalannya waktu, lekukan meningkat dan sungai menjadi semakin berliku. Menariknya, pola lekukan sungai sering mengikuti aturan. Panjang satu lekukan berbentuk S kira-kira 6 kali lebar sungai itu. Jika lekukan menjadi sangat tajam dan sisi-sisi melingkar saling berdekatan, sungai dapat memotong alur baru yang lebih luas. Bagian lekukan yang tertinggal menjadi danau kecil berbentuk tapal kuda, sering juga dikenal sebagai Oak Bow Lake. Proses erosi, transportasi, dan deposisi berlangsung secara berurutan dan saling berhubungan dalam membentuk lahan fluvial. Pada tahap muda, sungai didominasi erosi vertikal. Pada tahap dewasa menunjukkan keseimbangan antara erosi dan pengendapan. Sedangkan tahap tua didominasi proses deposisi yang menghasilkan dataran banjir dan delta. Ketiga proses ini berperan penting dalam membentuk dinamika dan evolusi morfologi sungai.